سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Sahabat KSNS, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa akan membawa kita kepada kebahagiaan, keberuntungan hidup insyaallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad, salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi, maka sungguh dia telah beruntung dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang teramat besar. Jalanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Mari sama-sama kita membaca doa niat belajar ya. Ucapkan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Sekarang episode keberapa? 585. Masih melanjutkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di episode sebelumnya 584 datangnya Abu Talib
ke kamar Abdul Muttalib di saat Abdul Muttalib sedang berbaring di tempat tidurnya yang terakhir di alam muka bumi ini. Dan mengatakan, ada apa engkau menangis ayah? Sebenarnya engkau adalah orang yang kuat. Kata Abdul Muttalib, saya menangisi, saya mengkhawatirkan Muhammad cucuku. Nah ini yang akhirnya membuat Abu Talib mendapatkan wasiat dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada salah seorang putranya, Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ayah, satu ibu. Dan ini wasiatnya. Pada saat itu, kata Abdul Muttalib, "Iktarib minni ya Abu Talib." Mendekatlah kepadaku wahai Abu Talib. Wastami' lima aqul. Dengarkan apa yang aku akan katakan. Qala Abu Talib, "Sam'an wa ta'atan ya abi." Saya dengar dan saya taat wahai ayahku. Masya Allah. Abu Talib adalah seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Qala Abdul Muttalib. Berkata Abdul Muttalib, "Ba'da wafati, ta'khudhu Muhammadan ila darik, wa tadhummuhu ila awladik, wa takhussuhu بالرحمة والحنان. لا تبخل عليه بالبر والعطف. وكن له جدا وأبا وأما. سيكون لمحمد شأن كبير. فإذا تعرضت له قريش وعادته فدافع عنه. وكن له الدرع الواقي والحصن المنيع. وإذا حاربته فكن له نصيرا. وإياك أن تتخلى عنه أو تسلمه إلى أعدائه من قريش ولو قتلتم جميعا في سبيل الله. هذه وصيتي إليك يا أبا طالب." ثم أغمض عينيه وأسلم الروح. Inilah perkataan Abdul Muttalib kepada Abu Talib di akhir hidupnya Abdul Muttalib. Wasiat seperti ini. Sahabat. Ya salam, sahabat. Saya akan terjemahkan, insyaallah setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, inilah wasiat Abdul Muttalib kepada Abu Talib ba'da wafati. Setelah aku wafat ya Abu Talib, kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'khudhu Muhammadan ila darik wa tadummuhu ila auladik. Bawalah Muhammad ke dalam rumahmu agar dia hidup bersama anak-anakmu. Wa takhussuhu birrahmah wal hanan.
Berikan perlakuan yang khusus kepadanya dengan kasih sayang. Ya Aba Talib. La tabkhal alaih bil birri wal ataf. Janganlah kamu pelit kepadanya dalam memberikan kelembutan dan kebaikan. Wa kun lahu jaddan wa aban wa umman. Jadilah engkau berposisi sebagai kakeknya, seperti ayahnya dan seperti ibunya. Sayakunu li Muhammad sya'nun kabir. Akan datang nanti Muhammad dalam keadaan yang sangat besar. Fa'idha ta'arradat lahu Quraisy wa'adathu fadafi anhu. Apabila bangsa Quraisy berpaling darinya, apabila bangsa Quraisy memusuhinya, maka jadilah engkau penghalang dari bangsa Quraisy itu. Belalah Muhammad maksudnya. Wa kun lahu ad-dir' al-waqi wal hisn al-mani'. Berikan penjagaan yang besar untuk Muhammad. Wa idza harabathu fakun lahu nasira. Apabila Quraisy memerangi Muhammad, maka jadilah engkau baginya penolong. Wa iyyaka an tatakhalla anhu atau tuslimahu ila a'da'ih min Quraisy. Walau qutiltum jami'an fi sabili dzalik. Dan waspadalah engkau wahai Abu Talib. Jangan sampai engkau memberikan atau menyerahkan Muhammad kepada musuh-musuhnya dari bangsa Quraisy. Walaupun engkau harus meninggal. Walaupun engkau harus terbunuh semuanya pada jalan membela Muhammad. Hadhihi wasiyati ilaik. Ini adalah wasiatku untukmu ya Aba Talib. Kemudian Abdul Muttalib wafat. Sahabat. Dengar wasiatnya. Abdul Muttalib. Dia akan menjadi orang besar. Dia akan dimusuhi oleh Quraisy. Kamu ya Abu Talib, jaga dia. Jangan berikan dia kepada musuh-musuhnya dari bangsa Quraisy. Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Akhirnya, sepeninggal kakeknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, asbaha Muhammadun ya'isu fi dari ammih Abi Talib ba'da mauti jaddihi Abdul Muttalib. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kediaman Abi Talib sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun. Walaupun terjadi khilafiyah ulama, tentang umur berapa ketika Abdul Muttalib itu wafat. Di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah bil Mina Al-Muhammadiyah, wa mata jadduhu Abdul Muttalib wa lahu 8 sinin wa qila 8 sinin wa syahr wa 10 ayyam. وقيل 9 وقيل 10 وقيل 6 وقيل 3 وفيه نظر وله 10 و100 سنة وقيل 140 سنة. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wafatnya Abdul Muttalib, saya harus terangkan ini sejarah. Ya. Kita kalau waktu masih kecil memang kita kebanyakan mengambil yang pendapat-pendapat
bahwasannya ketika kakeknya itu wafat, usianya Nabi SAW 8 tahun. Tapi di sini dikatakan ketika wafat kakeknya Abdul Muttalib, kafiluhu yang merawat, yang menanggung Nabi kita SAW, Rasulullah saat itu usianya 8 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 8 tahun, 1 bulan, 10 hari. Ada juga pendapat yang mengatakan 9 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 10 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 6 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 3 tahun. Tapi ini perlu dilihat pendapat ini katanya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu ya. Jadi 8, 9, 10, 6, bahkan ada yang 3 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mayoritas mengatakan 8 tahun. Dan usianya Abdul Muttalib tadi saya bacakan dari kitab ini, usianya 80 tahun. Sedangkan di kitab ini juga dijelaskan, ada pendapat yang menyatakan bahwa Abdul Muttalib berusia 110 tahun. Ada juga yang mengatakan usianya adalah 140 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pendapat usianya Abdul Muttalib ketika wafat. Ada yang bilang 80 tahun, ada mengatakan 110 tahun, ada mengatakan 140 tahun. Wa kaffalahu Abu Talib. Langsung Nabi SAW dijamin setelah itu oleh Abu Talib. Dulu dijaminnya oleh kakeknya. Jadi itulah sejarah Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Lahir dalam keadaan ayahnya telah tiada. Kemudian ibunya pun tiada di saat usia Nabi SAW sekitar 6 tahun. Ada riwayat 5 tahun. Ada banyak pendapat itu. Kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib. Kemudian diasuh oleh Abu Talib. Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Abdu Manaf. Nama asli daripada Abu Talib adalah Abdu Manaf. Wa kana Abdul Muttalib qad awsahu bidzalika likaunihi syaqiq Abdullah. Dan Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada Abu Talib untuk menjadi penjamin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaunihi, karena Abu Talib berkedudukan syaqiq Abdullah, saudara kandungnya Abdullah. Yang lain ada saudara lain ibu, Hamzah lain ibu, Abbas lain ibu dengan ayahnya Nabi SAW. Tapi kalau Abu Talib, satu ayah, satu ibu, syaqiq. Kita akan lanjutkan bagaimana kisah Nabi SAW bersama Abu Talib. Tetap di KSNS. Ya salam. Dan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, di usia Nabi SAW, katakan kita ambil pendapat yang 8 tahun, bergabung An-Nabi SAW di keluarga Abu Talib, paman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana Abu Talib faqiran wa lahu awladun katsirun. Dan ketahuilah bahwa pada saat itu Abu Talib adalah seorang yang fakir, tidak kaya raya. Tapi dia dihormati. Karena dia Quraisy. Dia adalah
anak tertua dari Abdul Muttalib. Jadi dia sebagai, saat itu, dia yang lebih disegani dari suku Bani Muttalib. Bani Muttalib ini Abu Talib yang paling disegani. Ada anak tertua Abdul Muttalib Haris, tapi yang paling disegani oleh masyarakat Mekah adalah Abu Talib. Saat itu yang dijadikan pemimpin Bani Hashim. Tapi hartanya tidak seberapa. Tapi dia disegani karena keturunannya. Orang itu kan ada orang itu disegani karena hartanya banyak. Ya. Ada orang disegani karena keturunannya. Dia anaknya siapa? Dia anaknya raja, dia anak pembesar di situ, dia anak kepala suku di situ. Ada orang disegani karena apa? Karena fulusnya, ada karena keturunannya, ada juga orang disegani karena kecerdasannya. Karena kecerdasannya. Nah, ada juga orang disegani karena kebaikannya. Ya salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ada untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang berakhlakul karimah, orang yang baik, orang yang cerdas, yang beliau keturunan hebat, dan kemudian beliau adalah orang yang berharta. Nabi SAW berharta. Ya, waktu dengan Sayyidati Khadijah SAW, siapa yang ditolak datang ke Nabi SAW? Semua orang miskin dapat bagian dari Nabi SAW. Dan ketika beliau di Madinah, Anda mungkin bertanya, tapi Nabi SAW hidupnya katanya susah. Kadang 3 hari tidak makan. Itu untuk pribadinya beliau. Tapi kalau buat orang susah nggak ada teriak, nggak ada. Apa pernah ada riwayat, ada satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku butuh makanan. Terus Nabi bilang, saya tidak ada, saya lagi nggak ada. Itu nggak pernah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Beliau itu sederhana untuk dirinya. Beliau itu sederhana untuk dirinya. Tapi untuk orang lain, beliau selalu ada. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Tapi di akhir zaman, banyak orang kaya buat dirinya. Orang kaya hanya buat orang keluarganya. Tapi dia miskin untuk orang lain. Dia tidak bisa membantu orang lain. Itu disebut dia miskin untuk orang lain. Tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah sederhana untuk dirinya. Rasulullah sederhana untuk keluarganya. Tapi Rasulullah kaya untuk orang lain. Kaya untuk orang lain. Tidak pernah Rasulullah SAW menolak setiap orang yang membutuhkan bantuan kepada beliau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya akan pernah cerita dulu. Nabi SAW punya uang 8 dirham. Lagi Nabi SAW mau masuk pasar. Ada seorang budak perempuan nangis. Ditegur sama Nabi, kenapa nangis? Jatuh uang 4 dirham. Dikasih sama Nabi SAW 4 dirham. Tinggal berapa uang Nabi SAW? 4 dirham. Masuk ke dalam pasar. Ada satu orang memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni lam ajid ta'aman. Saya belum makan. Dikasih 2 dirham oleh Rasulullah. Beli makanan. Sisa uang Nabi berapa? 2 dirham. 2 dirham dibelikan pakaian baru. Kemudian Nabi SAW pulang. Pada saat pulang dari pasar tersebut, ada lagi orang memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak punya baju lagi. Dikasih pakaian barunya. Pernah Nabi bilang, ini pakaian saya baru beli, mestinya buat saya dulu. Tidak. Nabi SAW sederhana untuk dirinya. Sederhana untuk anggota rumah tangganya. Tapi kaya untuk orang lain. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi SAW, ya harus seperti itu. Minimal kita kaya untuk orang lain. Minimal. Jangan sampai kehidupan kita miskin untuk orang lain. Kita bisanya hanya mengeluh kepada makhluk, tapi tidak bisa membantu makhluk. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah rizqan wasi'an. InsyaAllah. Allah senantiasa memberikan rizki yang luas kepada siapa saja yang memiliki jiwa rahmah di dalam hatinya. Jiwa kasih sayang di dalam hatinya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekalipun Abdul Muttalib fakir, tapi beliau ini mulia. Karena apa? Karena nasabnya Quraisy saat itu. Dan ditambah lagi, beliau mau menanggung seorang anak yatim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak sekali kejadian-kejadian
di luar akal manusia. Ketika Mekah pada saat itu datang musim kemarau di Mekah, banyak orang kesulitan air, banyak tumbuhan-tumbuhan di Mekah yang tidak tumbuh. Pada saat itu apa yang dibawa oleh Abu Talib? Abu Talib membawa Nabi kita Muhammad SAW ke Ka'bah. Mengizinkan Nabi Muhammad SAW berdoa depan Ka'bah. Berdoa kepada Tuhan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun hujan, mengairi kota Makkah Al-Mukarramah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. وقد لقي محمد من عم أبي طالب معاملة كريمة وأطفا رحيما. كان أبو طالب يحب محمدا كأحد أولاده بل يزيد. Abu Talib bergaul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan muamalah yang mulia, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan Rasul sebagai anak titipan, tapi menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti majikan di dalam rumahnya. Kemudian Abu Talib memberikan kelembutan, memberikan rasa sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti cinta beliau kepada anak-anaknya, bahkan tambah lagi. Bahkan beliau sering mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jiwa yang sejuk, akhlak yang baik. Abu Talib ini sudah cinta sama Nabi karena Nabi SAW wasiat ayahnya. Nabi SAW anak daripada adik yang beliau sangat cintai. Ditambah lagi akhlaknya baik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Talib, rumah itu diwarnai dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putranya Abu Talib semakin berakhlak dengan masuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Abu Talib. Bukankah ini menyenangkan hati Abu Talib? Anak-anaknya menjadi rajin, anak-anaknya menjadi anak-anak yang jujur. Rumah tangga Abu Talib tersinari dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya Abu Talib yang bernama Fatimah sangat cinta dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fatimah menyatakan keislamannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Sahabat, nanti setelah Nabi SAW menyampaikan kenabiannya, Ali bin Abi Thalib Islam, Fatimah Islam, istrinya Abu Talib, kemudian Ja'far Islam, dan Abu Talib mendukung keislaman mereka semua. Masya Allah. Tetap di KSNS. Dan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini yang saya berikan waktu itu
tentang doa sudah dihafal belum, sahabat? Hah? Sudah dihafal belum? Sudah dihafal belum yang doa buat orang sakit? Ayo, sekali lagi baca. Sekali lagi baca. Yang waktu itu di episode sebelumnya. Ayo, sekarang yang sakit mananya? Kalau nggak ada yang sakit, pegang dadanya saja. Berarti menyembuhkan sakit golep. Hah? Bismillah. 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 A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Itu doa buat menghilangkan rasa sakit. Baca bismillah 3 kali, kemudian itu 7 kali tadi doanya. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah ya dari keburukan apa yang kudapati dan apa yang ku khawatirkan. InsyaAllah hilang penyakitnya. Kemudian tutup dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Siapakah Sa'ad ibn Abi Waqqas? Ini amalan ya, amalan. Siapakah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga baginya, dan Rasulullah menyatakan apa saja yang didoakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha maqrubun illa furrija anhu. Kalimatu akhi Yunus alaihi salatu wassalam. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. وهذا الحديث رواه الترمذي عن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba lahu. Nah, ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, tidaklah dibaca kalimat itu dalam keadaan orang itu sedang sulit, kecuali Allah akan membuka jalan kesulitannya. Kalimat itu adalah kalimat saudaraku Yunus alaihi salam. Nabi Yunus maksudnya alaihi salam. Yang ketika di dalam perut ikan keluar. Membaca doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain kau ya Allah. Subhanak, kau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku mengakui bersalah ya Allah. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi dari Sa'ad, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Dhinnun, Dhinnun adalah nama lain dari Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus punya nama, di dalam Al-Quran ada nama Yunus, ada Dhinnun, ada Sahibul Hut. Ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, dan dia di dalam perut ikan, kata Nabi SAW, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 kalimat ini. Jadi Nabi Yunus alaihi salam berdoa ketika dalam kesulitan, dalam perut ikan, berdoa, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kau ya Allah, subhanaka, kau maha suci ya Allah, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaba lahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini pada sesuatu yang dia inginkan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah baginya doa. InsyaAllah ini bagian dari diijabahnya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi dahulukan kalimat ini sebelum Anda bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada ulama, Al-Imam Tahir, seorang ulama besar di zamannya dari Yaman, dari Hadramut, beliau mewasiatkan dibaca, tambahkan ya Hayyu ya Qayyum, dua asma Allah, dua asmaul husna, intisari dari asmaul husna, ya Hayyu ya Qayyum. Baca, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi, sekali lagi. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca setelah salat witir 40 kali. Dibaca setelah Anda salat witir 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah manfaat besar kabulnya doa-doa Anda. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, amin ya rabbal
alamin. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Masya Allah sahabat ini luar biasa. Ya, setia terus, doakan terus insyaallah ke SNS agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, akhirnya Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Talib. Kedatangan Nabi SAW mewarnai keluarganya Abu Talib dengan warna kebaikan. Anak-anaknya Abu Talib semakin berakhlakul karimah, semakin penyayang, semakin mencintai. Dan ini semua dari dakwahnya Nabi kita SAW. Rasulullah itu dakwahnya lebih banyak bergerak dibanding berkata. Makanya banyak, maaf ya, banyak sekali orang tua zaman sekarang yang mengeluh. Kita ini kurang apa, udah ngomongin anak kita berkali-kali nggak ngerti juga. Memang kurang kalau pakai ini. Kalau pakai ini, kurang mengena. Pakai amal perbuatan lebih mengena. Al-Imamul Ghazali mengatakan, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dakwatul hal afsah min dakwatil maqal. Dakwah dengan perbuatan, dengan contoh, itu lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Kalau dengan perbuatan itu lebih mengena dibanding dengan perkataan. Contoh saja, kita sering ngajak misalnya, ada teman kita sering ajak, terus kita sering sedekah depan dia. Kita sedekah. Kita nggak usah ngomong. Kita nggak usah ngajak dia sedekah. Kita nggak usah ngomong sama dia tentang ayo kita sedekah. Nggak usah. Kita sedekah aja terus. Sambil jalan. Nanti ada terpengaruh sama dirinya dia. Dia akan sudah mulai sedekah bersama kita. Jadi dakwatul hal itu lebih mengena. Anak-anak itu melihat abinya, mamahnya rajin ngaji. Nanti dia ikut rajin ngaji. Kadang-kadang kalau kita nyuruh, ayo ngaji. Ngaji Quran. Belum tentu pada mau. Tapi begitu kita duduk, kita taruh Quran kita kasih Quran sama dia. Ayo ngaji sama Abi. Mau ngaji dia. Jadi artinya dakwatul hal itu lebih kena dibanding dakwah dengan perkataan. Kita juga harus praktek. Gitu. Karena amalan kebaikan, kenapa itu bisa lebih mengena begitu? Karena amalan kebaikan itu ibaratnya cahaya. Gitu ya. Amalan kebaikan itu adalah cahaya. Yang mana cahaya itu orang cepat dapatnya, cepat memahaminya, cepat dekatnya dengan amalan-amalan baik itu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sekalipun dimanja oleh Abu Talib, disayang oleh Abu Talib melebihi anak-anaknya Abu Talib, tapi beliau memiliki jiwa rahmah yang besar. Beliau memperhatikan keluarganya Abu Talib agar bisa makan semuanya, agar bisa dapat rezeki semuanya. Beliau mengabdikan diri, yaitu beliau mulai berusaha. Berusaha ngapain? Mengembala kambing-kambing milik orang-orang Quraisy. Dia ngembala kambing. Nanti dikasih bayaran dari pengembalaannya itu. Dan tidak ada sepeser pun diambil oleh Nabi SAW. Melainkan seluruh harta yang beliau dapati, beliau berikan kepada Abu Talib. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nabi SAW tidak pernah sekalipun meminta kepada makhluk. Tidak pernah. Selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengeluh kepada makhluk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kita sekarang kadang-kadang kita sudah dapat banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, masih saja kita kadang-kadang mengeluh sama makhluk. Itu tidak dilakukan oleh para nabi, terutama nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Rasul mengembala kambing. Dan semua nabi pernah mengembala kambing. Di dalam hadis yang sahih, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satu pun dari para nabi kecuali pernah mengembala kambing. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Meminta izin kepada Abu Talib untuk mengembala kambing. Abu Talib awalnya tidak mengizinkan.
Tapi Nabi SAW meminta. Dan Abu Talib tidak bisa menolak keinginan keponakannya. Selama itu dalam kebaikan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nabi SAW akhirnya bekerja mengembala kambing dengan pekerjaan yang baik. Tidak mengeluh. Tidak ada pekerjaan itu yang hina. Selama pekerjaan itu halal, tidak ada pekerjaan itu yang hina. Dan tidak berhak orang menghina orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal. Siapapun yang menghina orang yang sedang bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka dirinya akan terhina. Hati-hati. 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 Kita sering terjebak melihat ada orang bekerja, mungkin pekerjaannya biasa katakan. Maaf, misalnya mengambil sampah. Terus dengan mudahnya kita meremehkan orang itu, kita menghina orang itu, padahal orang itu bekerja dengan pekerjaan yang mulia. Dia ingin mengambil sampah, dia ingin mencari harta yang halal. Di dalam pekerjaannya ini ada keistimewaan yang luar biasa. Terus kita menghina dia, oh kita akan terhina. Na'udzubillah, 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 ya Rab. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rab. Salah satu maksiat terbesar mata adalah melihat saudaranya dengan ainul ihtigar. Dengan mata merendahkan. Tidak ada pekerjaan yang hina. Dan jangan pernah hina dalam mencari rezeki yang halal. Dalam pekerjaan yang baik. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Hidupnya merdeka. Beliau SAW, sekalipun beliau adalah seorang bangsa Quraisy, keturunan dari Bani Hashim, seorang Nabi yang mulia, mau mengembala kambing. Dalam harta yang halal. Untuk kepentingan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, insyaallah kita lanjutkan akan datang. Kisah tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Dan insyaallah menambah ketauhidan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik, yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kami saleh salehah. Ya Allah, berikanlah jodoh bagi yang belum berjodoh dengan jodoh yang baik, yang membawa kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki ilmu, rezeki amal, rezeki pahala, rezeki harta yang berkah, rezeki yang mendekatkan diri kami kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أُمَّةِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat, doakan terus saya dan KSNS insyaallah akan dijaga oleh Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya agar kita bisa berjalan di jalan istiqamah. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Saudara kalian yang senantiasa membutuhkan doa kalian, Fikri Tariq. Wa nastaudi'ukumullah. Kami titipkan kalian kepada Allah. Semoga Allah menjaga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.